Bab 1361 Bang Bang Bang. Bang Bang Bang. Pedang Kistreamer di penjara di bawah tekanan yang sangat kuat, dan segera pecah inci demi inci, berubah menjadi kristal yang tak terhitung jumlahnya, tetapi masih di penjara. Tubuh pedang panjang jiwa es bergetar dan juga terpenjara di udara, tidak bisa masuk atau mundur. Saat berikutnya, Patriark Linghu melambaikan gelombang cahaya biru muda, melesat di udara seperti cahaya kehancuran, pedang jiwa es hancur menjadi bubuk, dan kristal yang tak terhitung jumlahnya retak pada saat yang sama, berubah menjadi bubuk. Zhou menderita pohon yang terlibat. Dan hutan, Del. Tunggu, mereka meledak. Pembangkit tenaga listrik primordial realem sangat kuat. Wajah Yeluur menjadi pucat, dan dia segera menamparkan Jilin dengan telapak tangannya. Dia menggunakan keahliannya untuk menjatuhkan Jilin beberapa ratus meter, tetapi dia tidak melukai Jilin. Dia bergumam, aku tidak bisa berjalan lagi. Pergi temukan kakak Ye sebanyak mungkin. Hanya dia yang bisa menyelamatkanku. Saudara Ye. Lore tidak bisa membantumu. Orang-orang ini datang untuk menyusahkan Luo'er, aku khawatir mereka akan melakukan sesuatu padamu di masa depan. Kuan dan, Luo'er memblokirnya untukmu terlebih dahulu, dan biarkan Jilin memberitahumu. Saat berikutnya, tubuh Yeluur bangkit dengan energi api dan naga, dan tubuhnya berubah menjadi manusia api, dan napas kesunyian mekar, seolah-olah dewa perang telah turun, lengannya sebentar memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan kuat. Kekuatan tempur. Dia membayar garis keturunannya. Ini benar-benar tidak mudah. Tidak heran. Patriark Linghu sedikit mengernyit, menatap Yeluur, dan berkata dengan lembut di saat berikutnya, aku di penjara. Segera, kilau biru muda yang tak terhitung jumlahnya meledak di sekelilingnya, menutupi Yeluur. Dalam sekejap, Yeluur, yang dalam keadaan meletus, langsung membeku, sama seperti Chen Ye menghadapi tetua kedua Sui Jianmen pada waktu itu, sulit untuk menolak sosoknya dan ruang di sekitarnya di penjara. Dia bisa berbicara, dia tidak bisa bergerak. Wow, gelombang-gelombang. Seorang Streamer melompat mundur. Seorang tetua dari lapisan ketiga alam primordial, meraih Jilin dan kembali, melemparkannya ke sisi Yeluur, mengepalkan tinjunya dan berkata, Patriark Long baru saja meminta kami untuk menangkap yang besar, bagaimana dengan yang kecil? Kecil. Jika kamu tidak membiarkan kami menangkapnya, maka kamu tidak perlu menangkapnya. Patriark Linghu berkata, tiba-tiba menghela nafas, dan berkata, bunuh si kecil, untuk jaga-jaga. Bagaimanapun, seorang penatua dari lapisan ke-8 alam primordial berdiri, sedikit mengulurkan tangan kirinya, dan telapak tangannya memancarkan cahaya biru, terus-menerus mengumpulkan kekuatan hukum ruang, dan segera bola biru muda. Kental, tapi itu memancarkan aura kehancuran, selama itu dimainkan, aku khawatir pembangkit tenaga listrik puncak dari alam Raja Dewa akan langsung dilenyapkan. Pria kecil ini. 10 tahun, lapisan ke-9 dari alam Taoyuan. Itu cukup lemah, bahkan tidak sebagus bayi, dan sekarang menggunakan kekuatan hukum ruang angkasa dapat dianggap sangat mudah. Penatua merenung dan sedikit mengangguk, membunuh orang seperti itu dan menggunakan kekuatan hukum ruang angkasa juga merupakan kemuliaannya. Hal tercela di dunia persilatan rendah. Aku seharusnya tidak datang ke sini, dan aku datang dengan wanita ini. Kalau begitu, mati. Begitu suara itu jatuh, dia tiba-tiba melemparkan bola cahaya biru, bola cahaya itu menyapu udara, menyebabkan kekacauan ruang, dan secara bertahap dunia berubah warna, berubah menjadi biru muda, seolah-olah semuanya diselimuti oleh kekuatan ini. Tidak. Satu ada di sana. Bisa kabur. Ini adalah pembangkit tenaga listrik dari alam primordial. Blokir ruang, tidak peduli seberapa kuat Anda, tidak peduli seberapa kuat Anda harus patuh di ruang ini. Terima penilaian saya. Tidak. Tidak, kamu, hal tua. Jilin berdiri, mencengkeram pakaiannya erat-erat dengan tinjunya, memelototi tetua berjubah api, dan memarahi dengan marah, kura-kura tua, dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, dia masih menggertakku, makhluk tua yang tak tahu malu. Dasar bajingan, orang tua Wangba. Wah wah. Woho. Bola cahaya biru secara bertahap mendekati Jilin. Itu belum benar-benar mengenai, tetapi hukum luar angkasa sudah mendekat, membunuh Jilin dengan darah di sekujur tubuhnya, dan bahkan tubuhnya ditutupi dengan bekas pisau. Jika bola cahaya biru benar-benar jatuh, bukankah itu pasti kematian? Tidak. Tidak. Yeluur berjuang dengan panik, Jilin adalah adik perempuan Ji King, dia tidak bisa mati. Dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan semua ki dan darahnya untuk memecahkan kurungan ruang, tetapi tidak peduli bagaimana dia menyerang, bahkan jika dia meledakkan dirinya sendiri, dia tidak dapat menembus kurungan hukum ruang. Wah wah. Woho. Garis cahaya merah keluar dari tubuh Yeluur. Kekuatan yang tak tertandingi menembus langit dan bumi, dan hantu naga suci perlahan terbentuk, dan ruang yang tidak bisa dipecahkan di penjara di bawah cakar naga besar dan hancur.
Hantu naga sepanjang 1000 kaki muncul di belakang Yeluur. Pada saat ini, Yeluur terbakar dengan api energi naga yang tak ada habisnya, dan api yang tak terhitung jumlahnya muncul. Naga suci di belakangnya meraung dan menembus gunung dan hutan. Semua monster dan monster dalam radius 100.000 mil bergegas ke depan. Di tanah, beri hormat kepada Raja Naga. Ini adalah stimulasi darah. Yeluur memiliki garis keturunan keluarga naga suci, dan itu adalah garis keturunan naga suci paling murni, dan bahkan setengah dari garis keturunan orang suci setengah langkah. Ketika kekuatan suci seperti itu keluar, semua penghalang ruang hancur dalam sekejap. Ini. Bagaimana mungkin? Hantu garis keturunan 1000 Zhang. Pria tua berjubah api itu sangat ketakutan, menatap hantu naga suci yang tak terjangkau di depannya, dan ada ketakutan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Kulit Patriark Linghu berubah secara dramatis dalam sekejap, melihat hantu naga suci ribuan kaki, melihat hantu bahkan dengan sisik naga terwujud, dan tubuh besar bahkan setinggi pegunungan di sekitarnya. Dalam sekejap, dia mengerti mengapa masalah ini dilakukan sendiri. Selesai. Wanita ini adalah anggota keluarga Senglong. Bahkan jika itu hanya satu tingkat dari alam kaisar, garis keturunan dirangsang dan hantu dimanifestasikan, dan itu bukan musuh dari alam Raja Dewa. Di benua Linghu, garis keturunan orang lain dirangsang dan hantu dimanifestasikan pada 3 atau 5 kaki, garis keturunan 7 aliran ilusi pada 8 kaki, dan garis keturunan aliran kelima hanya sekitar 10 kaki namun, garis keturunan Yeluur dirangsang dan hantu bermanifestasi itu adalah naga suci 1000 Zhang. Qianzhang Senglong. Bukan naga 1000 kaki. Naga suci berada pada level yang sama dengan Senlong, tetapi juga di atas Yinglong, kedua setelah Dewa Naga yang legendaris. Naga raksasa 1000 Zhang ini menatapnya dengan tak tertandingi, seolah-olah itu adalah naga suci yang nyata. Tubuh 1000 Zhang itu bukan ular berkaki 4 seperti naga biru, tetapi itu menakutkan yang tak terlukiskan. Mata naga yang mendominasi mengungkapkan api tak berujung dan api suci, dan gigi naga di mulut naga berukuran puluhan kaki, sedikit napas akan menyebabkan hembusan angin yang tak ada habisnya. Sisik naga merah darah, tubuh besar, seperti mesin perang. Ekor panjangnya lebih mirip tembok besar baja yang mengapung. Apakah hantu ini menunjukkan leluhur keluarga naga suci, Raja Suci yang melawan naga? Pemilik rumah. Ini adalah garis langsung keluarga Senglong. Di samping, penatua tertinggi dari surga lapisan ke-8 di alam primordial berseru, kami telah menyebabkan bencana besar. Hanya garis langsung keluarga Senglong, yaitu, garis utama keluarga Senglong, adalah yang ke-17. Tahun ini, Ren Patriark Long Chengtian, yang pernah terinspirasi oleh garis keturunannya dan memanifestasikan hantu, memiliki kekuatan yang sangat besar. Patriark Linghu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia berkeringat deras. Jika wanita ini tumbuh dewasa, seluruh benua Linghu akan melihat ke atas. Hal macam apa keluarga Linghu kecilnya? Bab 1362. Pada saat ini, pikiran Patriark Linghu dipenuhi dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Apakah saya benar-benar ingin melakukan sesuatu tentang keberadaan ini? Kenapa orang itu memanggilku? Mengapa Anda tidak memanggil pembangkit tenaga listrik dari alam harmoni? Apakah karena mereka terlalu sibuk, atau karena fakta bahwa pemilik keluarga naga takut ditemukan dan membunuh keturunan keluarga Senglong? Jadi mari kita bergerak, tidak masalah jika berhasil, dan tidak akan menarik perhatian ketika mati. Di benua Linghu, jika Anda belum mencapai ranah Dao, Anda sama sekali tidak dianggap sebagai orang yang kuat. Mereka hanya dapat dianggap sebagai kelas menengah dan bawah, dan mereka tidak akan diawasi. Apakah karena inilah Master Klan Naga mengirim kami ke sini? Wow, gelombang-gelombang. Bola cahaya biru yang ditembakkan oleh tetua tadi masih terbang, tetapi kecepatannya sangat lambat. Semua orang hampir lupa, tetapi ketika itu membunuh Yeluur dan Jilin, itu meletus dengan kekuatan hukum ruang angkasa yang tak tertandingi dan kuat. Ingat. Pergi ke KKY, mereka, aku akan memblokirnya untukmu. Tiba-tiba, Yeluur berdiri di depan Jilin, tangannya disegel, dan hantu naga suci di belakangnya melambaikan 2 cakar merah darah raksasa, menyerang bola cahaya biru pada saat yang sama, suara berderak yang menjulang tinggi, bercampur dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya. Membubung ke langit. Naik. Engah. Darah terbang, dan kekuatan hukum ruang angkasa dimusnahkan. Yeluor mundur puluhan langkah, wajahnya pucat, bahkan jika garis keturunannya sepenuhnya diaktifkan, tetapi dia hanya seorang kaisar tingkat pertama di ranah kaisar, dan serangan dari keluarga tua Linghu yang berada di tingkat ke-8 dari alam primordial, dia beruntung tidak mati. Dia menatap orang-orang di depannya, berpikir, meskipun dia mengaktifkan garis keturunannya, dia mungkin tidak bisa melarikan diri sama sekali. Cukup, kirim Jilin pergi. Dia meraih Jilin, yang terluka parah,
dan memukul Jilin dengan kekuatan naga suci, dan dia sangat lemah. Pergi ke kakak Ye dan katakan padanya bahwa jika seseorang yang tidak dapat dijelaskan sedang mencarinya, cobalah bersembunyi sebanyak mungkin. Buka. Suster Luur. Sebelum Jilin selesai berbicara, Ye Luur telah mengirimnya puluhan ribu meter jauhnya. Ye Luur sekali lagi mengendalikan bayangan virtual naga suci, dan siap untuk menyerang pembangkit tenaga listrik alam primordial keluarga Linghu. Hah, terluka. Alasan untuk level rendah. Mentalitas Patriark Linghu pulih sedikit, dan dia memandang Ye Luur dengan hati-hati, berpikir, dia memblokir hukum ruang angkasa tetua, tetapi terluka, jelas hantu garis keturunan sangat kuat, tetapi dia sendiri terlalu lemah, kamu bisa menangkapnya. Wanita ini, meskipun dia adalah keturunan langsung dari keluarga Senglong, dia berasal dari dunia persilatan rendah. Ranah saya sendiri tidak tinggi, dan kekuatan saya terbatas. Bahkan jika garis keturunan dirangsang dan hantu dimanifestasikan, itu hanya bisa setara dengan tingkat tahap awal dan menengah dari alam primordial. Dengan kekuatan saya bisa menangkan. Patriark Linghu merenung, dengan tatapan kejam di alisnya, tetapi diam-diam menghela nafas. Dia berkata, 3 tetua sekte dalam, memenjarakan ruang di sekitarnya, sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendekat. Ikuti perintahmu, Patriark. Ya. 3 tetua sekte dalam dari lapisan ketiga alam primordial melompat bersama, terletak di sekitar Ye Luur, membentuk formasi kurungan yang sangat menakutkan, melepaskan hukum ruang dengan kedua tangan, dan rantai ruang terhubung satu sama lain, biru yang tak terhitung jumlahnya. Biru kilau dilepaskan, memenjarakan dunia ini. 3 pembangkit tenaga listrik alam primordial. Pada saat yang sama, hukum ruang diterapkan, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik di lantai 7 dan 8 alam primordial untuk membuat kurungan ruang. Untuk menghadapi Ye Luur dan mencegahnya melarikan diri, dia tidak ragu untuk menghabiskan 3 tetua sekte dalam sebagai orang yang mengatur formasi. Bisa dibayangkan bahwa Patriark Linghu sangat mementingkan Ye Luur. Patriark, apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Senglong. Di samping, seorang tetua berjubah putih bertanya. Pada saat yang sama, 3 tetua tertinggi lainnya dari lapisan ke-6 alam primordial telah bertarung melawan bayangan ilusi naga suci. Hanya mengandalkan hantu naga suci untuk bertarung. Tubuh fisiknya terlalu lemah untuk bertarung langsung dengan para tetua keluarga Linghu. Kalau tidak, itu akan jatuh dalam sekejap. Melihat adegan ini, Patriark Linghu menghela nafas dan berkata, ini adalah keturunan langsung dari keluarga Senglong. Dia menoleh dan memelototi 9 orang lainnya yang belum menembak, dan berkata dengan hati-hati, semuanya, berapa banyak keturunan keluarga Senglong yang jatuh ke dunia persilatan rendah. Orang-orang dari keluarga Senglong, yang bukan orang kuat yang terkenal di daratan, bahkan orang yang paling buruk adalah orang kuat yang menyebut dirinya yang mulia abadi. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik di alam aperture bintang dewa yang diberikan. Pernahkah Anda memikirkan mengapa Patriark Long Hongtian mengirim kami untuk menangkapnya alih-alih membunuhnya? Begitu kata-kata ini keluar, yang lain menunjukkan sedikit keraguan dan kekhawatiran, dan 9 tetua yang tidak mengambil tindakan menunjukkan rasa ingin tahu mereka. 9 dari mereka tidak berani menembak sesuka hati, terutama mengetahui bahwa Ye Luor adalah keturunan langsung dari keluarga Senglong. Keluarga Naga Suci. Kekuatan tertinggi di daratan. Untuk menangkap klan mereka, bukankah itu mencari kematian? Mereka mendengarkan pernyataan keluarga, dan beberapa orang memikirkannya dengan hati-hati, dan akhirnya berkata, garis utama keluarga Senglong jarang terjadi, kecuali beberapa yang tewas dalam pertempuran, ada lusinan orang lain, masing-masing dengan nama. Dan sebuah nama, dan mereka terkenal di daratan. Kecuali itu adalah bayi perempuan yang lahir dari Patriark Tian Kota Naga dan Putri Ling Piaoping, yang tidak tercatat dalam keluarga, dan kemudian menghilang. Penatua itu menatap Ye Luor dan berkata dengan kaget, apakah tidak mungkin? Tanda seru petik 2, apakah dia Putri Long Chengtian? Patriark Linghu sedikit mengangguk, menunjukkan tatapan tegas, dan berkata, Long Chengtian adalah Patriark sebelumnya, dan Long Hongtian adalah Patriark ini. Kami mendengar perintah Patriark ini, mengapa Anda mengeluarkan perintah seperti itu, mengapa biarkan saja Ayo datang, kamu seharusnya sudah mengerti. Kali ini, aku tidak akan bisa menangkapnya. Begitu dia diizinkan melarikan diri, aku akan pergi ke tetua tertinggi klan Naga Suci untuk mengeluh. Apa yang akan terjadi pada Master Klan Naga, aku tidak tahu. Tapi keluarga Linghu kita akan dihancurkan. Pada saat ini, rak dipanggang di atas api. Jika Anda tidak menangkap Ye Luor, Long Hongtian tidak akan membiarkan mereka pergi. Jika Anda tidak menangkap Ye Luor, tetua tertinggi keluarga Senglong tidak akan membiarkan mereka pergi. Oleh karena itu, satu-satunya jalan keluar adalah menangkap Ye Luor dan menyerahkannya kepada Patriark Long Hongtian. Ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Mengerti Tuan?
Saya mengerti. Membunuh. Segera, 5 tetua di tengah Yuan primordial bergegas keluar dan bertarung melawan hantu naga suci. 4 tetua lainnya, dengan mata berkedip-kedip, segera bergegas menuju Holy Dragon Void Shadow dengan Patriark Linghu. Tidak peduli seberapa kuat Void Shadow, itu masih bisa ditandingi. Sekarang menangkap Ye Luor adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Bang bang bang. Bum bum bum. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, pasir dan kerikil memercik, tanah retak, dan puncaknya dihancurkan oleh hantu naga suci, mengalahkan beberapa tetua satu demi satu. 15 tetua Hunyuanjing, ditambah Patriark Linghu, yang berada di puncak langit lapisan ke-9 di Hunyuanjing, menembak bersama, tetapi pertarungannya sangat sulit saat ini. Sosok ilusi naga suci Qianzhang sangat besar, dan dapat mengenai sesepuh secara acak, tetapi justru karena ukurannya yang besar sehingga meskipun tubuhnya ditutupi dengan sisik naga, ia tidak memiliki pertahanan lain dan diserang dengan kejam oleh 7 atau 8 penatua. Bab 1363 Wu Gelombang-Gelombang. Hantu naga suci yang muncul seperti naga sungguhan saat ini, menumpahkan darah naga yang tak terhitung jumlahnya. Ye Luor bahkan lebih lemah, dan bahkan bergabung ke dalam jantung hantu naga suci dalam satu langkah, dan secara pribadi mengendalikan hantu naga suci untuk bertarung, tetapi sisik naga masih berceceran, dan darah naga terbang keluar seperti air mancur. Sebuah pukulan terhadap naga. Mati. Ye Luor mati-matian menembak, mengendalikan 2 cakar naga untuk bergabung untuk membunuh. Kekuatan pembunuh ruang yang tak terhitung jumlahnya, runtuh, langsung membungkus 2 tetua dari 6 lapisan alam primordial, dan segera mencubit cakar naga. Ledakan. Ledakan. 2 suara berderak keluar. Tubuh kedua tetua itu meledak, dan jiwa mereka dihancurkan oleh api naga. Membunuh. Kalahkan hantu itu sesegera mungkin, dia tidak akan bisa mendukungnya lama. Patriark Linghu berteriak dengan keras, mengumpulkan kekuatan hukum ruang angkasa dan tubuh pedang panjang, menebas kaki kiri hantu naga suci dengan 1 pedang, dan tubuh naga besar itu jatuh. Membunuh. Kesempatan bagus. Potong kepala naga itu. 5 tetua di tahap tengah alam Yuan primordial melihat naga suci jatuh dan dengan gila membunuh kepala naga. Jika Anda ingin memotong kepala naga, kalahkan tubuh naga. Tepat pada saat ini, saya mendengar suara yang mengguncang dunia, api anti naga. Api naga yang tidak dapat dipadamkan. Pergilah. Ye Luor meraung, menggunakan tubuhnya sebagai pembawa untuk terus melepaskan esensi darah dari tubuhnya. Saat berikutnya, hantu naga suci membuka mulut naga dan memuntahkan api naga yang tak terpadamkan, yang melesat lurus ke langit seperti pilar api, menutupi 5 tetua dari alam primordial. Langsung binasa. Tidak. Bunuh-bunuh. Penatua Linghu, yang berada di lapisan ke-8 alam primordial, terus menyerang cakar naga dari hantu naga suci, dan akhirnya memotong 100 cakar naga Zhang. Beberapa penatua lainnya juga bergegas untuk membunuh. Patriark Linghu memandang para tetua yang berubah menjadi abu, ekspresinya sedikit gila, dan dia berteriak dengan marah, bunuh, wanita ini tidak memiliki banyak kekuatan bertarung, dan nyala api anti naga telah habis, itu serangan terakhir. Naga memiliki sisik terbalik, dan bahkan lebih banyak api terbalik. Ini adalah nyala api kehidupan yang terakhir, setelah dimuntahkan, itu berarti akan binasa. Tapi seteguk api ini membakar 5 tetuaku dari surga lapisan ke-6 alam primordial. Apakah keturunan langsung dari keluarga Shenglong begitu kuat? Bunuh hantu ini. Tapi jangan bunuh wanita ini. Patriark Linghu berteriak keras. Pemilik rumah. Patriark, bunuh dia. Bunuh dia, dia membunuh begitu banyak dari kita. Beberapa tetua menjadi gila, dengan putus asa menyerang hantu naga suci, dan sisik naga berceceran dan daging dan darah terbang. Kekuatan tempur mereka di lapisan ke-6 dan ke-7 dari alam primordial juga tidak lemah. Pada saat ini, Ye Luor, yang menyerang hantu naga suci dan secara langsung mengendalikan hantu, juga terguncang, dan lukanya semakin dalam. Wow gelombang-gelombang. Tiba-tiba, cahaya pedang yang menghancurkan langit muncul, membangkitkan kekuatan hukum ruang angkasa, sangat menakutkan. Penatua tertinggi dari lapisan ke-8 alam primordial membuat gerakan lain, dan dia adalah orang yang melukai Ye Luor untuk pertama kalinya. Sekarang, beberapa teman lamanya dan bahkan adik laki-lakinya telah meninggal secara tragis di tangan Ye Luor. Pada saat ini, dia dengan putus asa bersumpah untuk membunuh Ye Luor. Brengsek. Kamu membunuhnya, bagaimana kamu menjelaskannya? Kepala keluarga Linghu berdiri di depan hantu naga suci, dan dia melemparkan pedang, dan sinar pedang yang mengalahkannya segera menjatuhkan yang lebih tua dari langit. Hal utama dalam keluarga panjang adalah orang-orang yang hidup, bukan mayat. Anda. Penatua tertinggi berhenti dan mengawasi pertempuran.
Hanya 8 tetua yang tersisa untuk melakukan gerakan lain, dan bahkan 3 tetua dari lapisan ketiga alam primordial yang menghalangi ruang di sebelah mereka menembak, ingin meledakkan hantu naga suci dengan satu pukulan dan menangkap Yeluur hidup-hidup. Karena itu tidak bisa dihentikan. Kalau begitu, ledakkan dirimu. Yeluur berteriak keras, membangkitkan darah seluruh tubuh, langsung meledakkan hantu naga suci. Segera, sinar kehancuran menyapu langit, sisik naga yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk, dan tubuh naga seribu zang meledak, dan kekuatan darinya bergabung ke tubuh Yeluur untuk melindunginya dari kematian di tempat. Bang bang bang. Ledakan. Satu setelah lainnya. Para tetua keluarga Linghu telah jatuh satu demi satu. 3 tetua yang memblokir ruang di tepi semuanya terkena akibatnya, tubuh mereka retak, dan darah yang tak terhitung menyembur, membagi 7 atau 8 ribu puncak gunung Sang. Engah. Wanita yang sangat beracun. Patriark Linghu muncrat darah, dan ada lubang darah seukuran mangkuk di dadanya. Untungnya, dia tidak berada di pusat ledakan, kalau tidak dia akan binasa. Kejutan setelahnya, masih tidak bisa membunuhnya. Ketika dia berbalik dan melihat sekeliling, hanya ada beberapa tetua dari keluarga Linghu yang tersisa. Satu adalah lapisan ke-8 dari alam primordial, yang lain adalah lapisan ke-7 dari alam primordial, dan 2 dari yang ke-6. Lapisan alam primordial sedang sekarat. Penatua, semuanya binasa. Sungguh orang yang kejam. Ledakkan hantu naga suci dan bunuh aku berempat. Jika bukan karena orang utama yang hidup dari keluarga Long, kamu tidak akan pernah selamat. Patriark Linghu mencengkeram dadanya dan mulai meminum pil primordial untuk menyembuhkan luka-lukanya, bahkan mengabaikan para tetua lainnya. Dalam pertempuran ini, 15 penatua, ditambah aku. 16 pembangkit tenaga primordial. Pada akhirnya, hanya ada 5 orang yang tersisa, 2 dari mereka sekarat, dan 10 orang meninggal. Keluarga Shenlong layak menjadi keluarga tingkat atas, bahkan jika ranah klan langsung rendah, mereka tidak bisa meremehkannya sesuka hati. Poin kuncinya adalah bahwa gadis ini sebenarnya orang gila. Jangan ragu untuk merusak basis kultivasi Anda, membakar esensi darah dan darah. Dia tidak ingin hidup lagi. Dia tidak ingin terus berlatih. Ledakan. Kedua tetua yang sekarat tidak bisa menahan rasa sakit, dan tubuh mereka meledak. Tulang mereka hancur, akar mereka hancur, dan setelah diselamatkan, mereka akan sia-sia dalam hidup ini, dan mereka meledakkan diri mereka sendiri. Jumlah orang yang tewas. 12 orang tiba. Embusan gelombang-gelombang. Sesosok berguling dan jatuh di bumi yang hangus, itu adalah Yeluur. Pada saat ini, Yeluur mengenakan pakaian compang camping, dan semua senjata perih yang dimiliki oleh tubuhnya diledakkan. Untungnya, dia tidak mati, tetapi dia terluka parah. Jika bukan karena menyeret mereka, biarkan Jilin pergi. Sangat mungkin bagi Yeluur untuk menembus kurungan ruang dan melarikan diri, tetapi sekarang tidak ada keraguan bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Dia sangat terluka. Dia terlalu kecil, dia hanya bisa melawan orang-orang ini dengan tubuh yang merusak diri sendiri ini. Wanita sialan. Penatua dari lapisan ke-7 alam primordial meraih Yeluur dan hendak mencabik-cabik tubuhnya, dan pada saat yang sama berteriak dengan marah, "Kamu bajingan, bunuh begitu banyak saudara laki-lakiku, karena keluarga panjang sebagian besar masih hidup, aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku juga akan menyiksamu." Wah! Pedang luar angkasa terbang dan mengenai tetua secara langsung. Dengan keras, tubuh kedagingan sesepuh meledak dan jiwanya hancur. Patriark Linghu yang menembak. Dia memandang orang lain dengan ekspresi dingin dan berkata, "Jangan sentuh dia." Hal utama dalam keluarga panjang adalah orang yang masih hidup, tetapi wanita ini masih perawan, jadi sangat mungkin bahwa keluarga panjang terutama menggunakan dia untuk datang ke sini. Sebagai kuali tungku, tiriskan Yin Yuan dan tingkatkan kekuatannya. Jadi, jangan berubah pikiran. Bab 1364. Dimengerti. Seorang tetua berdiri, melirik Yeluur, dan berkata, "Patriark, Linghu Jianlah yang baru saja mencari kematian, dan aku bahkan tidak melihat siapa itu. Wanita ini membuat kesalahan, jadi aku menunggumu." Momok genosida. Serahkan pada pemilik keluarga naga. Untuk menikmati warna cantik dan sosok rampingnya, kamu harus menjadi pemilik keluarga naga. Oke. Kepala keluarga Linghu mengangguk, dan segera mengeluarkan jubah dan melemparkannya ke Yeluur. "Aku menangkapmu dan menukarnya dengan artefak menggabungkan Tao. Tidak peduli berapa banyak kehilangan keluarga Linghu, aku bisa menebusnya." Artefak harmoni. Dengan artefak harmoni, Anda dapat memasuki alam harmoni, dan seorang Taois yang kuat lebih baik daripada 20 atau 30 harmoni primordial yang kuat. Layak untuk menangkap Yeluur hidup-hidup dan kehilangan 13 ahli primordial. Wow, gelombang-gelombang. Jubah peri bersinar dan secara otomatis dikenakan di tubuh Yeluur.
Pada saat yang sama, beberapa rantai besi meledak, menghalangi kekuatan darah dan jiwa Ye Luor. Patriark Linghu mengeluarkan sangkar lagi, melemparkan Ye Luor ke dalamnya, dan berkata, ayo pergi. Peri. Artefak peri yang bisa menyimpan orang hidup. Cincin Qian Kun tidak bisa menyimpan orang hidup. Dalam sekejap, Patriark Linghu dan yang lebih tua, Yukong pergi pada saat yang sama. Pada saat yang sama, sebuah gunung di kejauhan. Jilin menatap dua orang di langit, mendengar ledakan tadi, dan merasakan napas Ye Luor, dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Saudari Luor, jangan khawatir, saya akan menemukan saudara Ye untuk menyelamatkan Anda. Tunggu aku akan segera menemukan Brother Ye. Percayalah, aku pasti bisa. Segera, dia menggunakan kekuatan Ye Luor di tubuhnya, melangkah ke lantai pertama ranah kaisar, dan bergegas ke arah tanah surga dan bumi. Sepanjang jalan, lebih dari 200.000 kilometer, dipisahkan oleh banyak sekte dan binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya, sangat berbahaya, tetapi tidak peduli bahaya apa yang mereka hadapi, Jilin akan pergi. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Karena Jilin tidak menghubungi token komunikasi Chen Ye, jadi dia hanya bisa berjalan di sana. Tidak dapat terbang, apalagi menghubungi siapapun, karena takut itu berbahaya. Selangkah demi selangkah, dengan hati-hati melintasi jalan sepanjang 250.000 kilometer untuk menemukan Chen Ye. Kesulitan semacam ini sebanding dengan belajar dari barat, tidak, bahkan lebih. Setidaknya Tang Seng memiliki 3 murid. Jilin hanya memiliki dirinya sendiri, bahkan jika dia bertemu seseorang secara acak, dia lebih kuat darinya. Sulit membayangkan betapa berbahaya dan sulitnya baginya untuk menemukan Chen Ye. Tanah surga dan bumi. Di lembah Wanshan, di arena No. 1, Mu Feng dan Chen Ye saling bertarung. Chen Ye secara alami tidak tahu bahwa Jilin dan Ye Luor ada di sini. Jika dia tahu, bahkan jika kekuatannya tidak cukup, dia akan melakukan apapun dengan cara apapun. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang mengira bahwa satu surga lapisan ke-9 Kaisar Senior Realem dan surga lapisan ke-9 Realem ilahi lainnya benar-benar tidak dapat dibedakan. Pemandangan seperti itu membuat ratusan ribu orang di sekitar takjub. Ye Jitian sangat kuat. Itu memang monster, bertarung melintasi alam besar, tetapi tidak ada situasi di mana dia tak terkalahkan. Jika Ye Jitian melangkah ke lapisan ke-9 surga, tidakkah dia bisa dengan mudah memecahkan Mu Feng? Hanya saja Ye Jitian terlalu cemas, kan? Kaisar yang mulia alam 9 surga. Alamnya benar-benar terlalu rendah. Menghadapi Tuan Muda Mu Feng, Master Sekte dari Sekte Pedang Emas, bahkan jika dia bisa melompati katak, bahkan jika dia memiliki kartu truf, dia tidak sebagus Mu Feng. Di belakang Mu Feng adalah seluruh gerbang pedang emas, didukung oleh banyak tetua primordial-primordial. Ada apa di balik Ye Jitian? Apakah itu Bei Gong Xiu? Lebih baik dikatakan, itu adalah Master Bei Gong Xiu. Untuk membuatnya lebih buruk, itu adalah hewan peliharaan jantan yang tampan dengan kemampuan khusus yang kuat. Bei Gong Xiu akan mengambil tindakan untuknya, tetapi keluarga Bei Gong tidak mungkin mengambil tindakan untuknya. Hari ini, Ye Jitian pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, baik Bei Gong Xiu maupun Zheng Lao. Tidak bisa dibedakan. Tuan Zheng, apakah menurut Anda tuannya bisa menang? Bei Gong Xiu bersandar di pagar, memegang dagunya di tangannya, dan berkata dengan ekspresi yang sedikit khawatir, Tuan dan Mu Feng bertarung dekat satu sama lain, dan mereka tidak menggunakan kartu truf mereka. Tuan tidak menggunakan kartu truf untuk meningkatkan kekuatannya, dan Mu Feng tidak menggunakan harta yang dia dapatkan. Sekali digunakan. Aku khawatir tuannya bukan lawan. Kamu harus menyelamatkannya. Budak tua, lakukan yang terbaik. Mata Paman Zheng tertuju pada Fei Hehol dan para tetua Jindaomen, dia menghela nafas diam-diam, dan berkata, kesulitan Ye Jitian saat ini juga disebabkan oleh kita. Bukan karena dia dibenci oleh seluruh Golden Sekte Pedang. Sekarang, dia membunuh Wang Peng. Jika kamu dikalahkan oleh Mu Feng dan ingin hidup, Chen Tian dan Mu Suiyuan tidak akan setuju. Orang tua itu juga bisa menahannya untuk saat ini. Untungnya, dia tidak membunuh Biksu Nianxin dan Kuang Bai lagi. Di mata Zheng Bo, ketika Chen Ye tidak menerima hantu 9 Destiny Demon dari Nona Qi, dia sudah dikalahkan. Ya, Chen Ye dapat menggunakan kartu trufnya agar sebanding dengan lapisan kelima dari alam Raja Dewa. Tapi itu hanya untuk melarikan diri di bawah tangan para dewa dan raja dari 5 lapisan surga. Tapi di hadapan Mu Feng, yang penuh kebencian dan bersikeras membalas dendam untuk istrinya, begitu Mu Feng menggunakan artefak primordial yang diberikan oleh Mu Suiyuan, dia pasti akan kalah. Paling-paling, hidup Chen Ye hanya bisa diselamatkan. Mu Feng. Jangan main lagi, bunuh Ye Jitian.
Musu Yuan sedang duduk di bangku wasit, matanya bersinar dengan kilau yang kejam, dan dia mendesak Mu Feng untuk membunuh Chen Ye. Chen Ye, malunya gerbang pedang emas ini. Bunuh itu. Mu Feng telah bertarung dengan Chen Ye selama puluhan menit sejak dia berkuasa, dan sejauh ini tidak ada pemenang. Sedemikian rupa sehingga para prajurit di sekitarnya berpikir bahwa tidak ada seorang pun di gerbang pedang emasku. Pada saat ini, artefak abadi primordial memalukan. Ikuti perintahmu, Penatua. Ye Jitian, setelah bertarung begitu lama, kupikir aku bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Saya tidak menyangka bahwa saya masih harus menggunakan artefak abadi primordial. Mu Feng mencibir samar, meninju, dan menjatuhkan Chen Ye kembali untuk saat ini, lalu dia mengeluarkan pisau panjang berwarna biru es, bilahnya diukir dengan rune dan formasi kuno, mengungkapkan kekuatan hukum ruang angkasa. Dia mengayunkan pisau langsung ke Chen Ye dan berkata sambil tersenyum, aku akan membunuhmu dengan artefak abadi Hunyuan. Kamu pantas mati. Jangan mengeluh bahwa kamu tidak memiliki senjata yang sama, dan jangan melihat kesenjangan status antara kamu dan aku. Aku kakak laki-laki dari pintu bagian dalam Sekte Pedang Emas, ayahku adalah pintu Sekte Pedang Emas, dan kamu hanyalah bajingan rendahan di dunia persilatan rendah. Suatu kehormatan bagimu untuk membunuhmu dengan artefak abadi primordial hari ini, bajingan rendahan yang tidak layak untuk sepatu murid Sekte Pedang Emasku. Setelah beberapa saat, Mu Feng melambaikan pisau panjang biru es, dan hukum ruang muncul sepotong demi sepotong. Hanya dengan sedikit gelombang, geng pedang 10 Zhang meledak, dan dengan kekuatan hukum ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya, Chen Ye dipenjara. Hukum luar angkasa. Memiliki kemampuan untuk memenjarakan dan memotong. Hal yang paling kuat tentang pisau panjang ini adalah kemampuan untuk memenjarakannya, dan itu juga merupakan artefak abadi primordial kelas 5. Di masa lalu, Musu Yuan menggunakan pisau untuk memenjarakan orang kuat di lapisan kelima alam primordial, dan kemudian membunuhnya di tempat dengan pisau. Lihat, Mu Feng menggunakan artefak abadi primordial. Kamu kalian harus mati. Benar-benar mati. Banyak prajurit bahkan menghela nafas lagi dan lagi. Ye Jitian juga jenius. Hanya saja waktu bangkitnya sudah terlambat, dan itu berasal dari dunia seni bela diri yang rendah, dan tidak ada pendukung. Tidak ada senjata abadi Hunyuan sebagai senjata, jika tidak, pertempuran hari ini akan jauh lebih seru. Bukannya Ye Jitian hanya bisa dipenjara dan menunggu untuk mati. Bab 1365. Tapi Mu Feng berbeda. Dia adalah seniman bela diri dengan status superior, bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh seniman bela diri rendah di dunia seni bela diri. Ye Jitian meninggal di bawah artefak abadi Hunyuan, yang juga merupakan suatu kehormatan. Wuho! Geng pisau seperti pisau surgawi yang jatuh, kekuatannya yang tak tertandingi dan keganasan yang tak tertandingi. Chen Ye dipenjara, tetapi kekuatan ki dan darah meledak di seluruh tubuhnya, secara paksa mengguncang penjara ruang angkasa, dan kemudian dia mendapat serangan balik, dan dia menyemburkan seteguk darah. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa arena sebenarnya diblokir oleh hukum ruang angkasa, dan area sekitarnya juga diblokir, bahkan jika dia melepaskan diri dari kurungan, tidak ada tempat untuk bersembunyi, jadi dia hanya bisa melawan. Lupakan saja, bagaimana dengan perlawanan keras? Aku ingin melihat seberapa kuat artefak abadi primordial itu. 3 garis muncul, dan 1 tembakan dibungkam. Membunuh pedang ilahi, berkorban. Chen Ye berteriak keras, dan 3 jalan muncul di belakangnya. Cara pemusnahan, cara pembantaian, dan cara keabadian, yang masing-masing telah diubah menjadi cara yang hebat, lebih kuat dan kokoh, dan hanya 1 langkah lagi untuk menerobos menjadi pembangkit tenaga listrik seperti dewa. Pada saat yang sama, dia mengorbankan senjata Raja Dewa peringkat 6, pedang eksekusi, dan senjata Raja Dewa peringkat kedua, tombak iblis penghancur jiwa. 1 pedang dan 1 tombak melayang ke udara, mengeluarkan kekuatan 3 jalur, dan dalam sekejap, gelombang udara bergulir. Woho! Pedang hukuman dan tombak pembasmi jiwa menyerang geng pedang secara bersamaan. Geng pedang yang terdiri dari hukum ruang angkasa meledak menjadi kilau yang mempesona pada saat tabrakan. Ledakan. Dengan cahaya kekerasan meledak, akibatnya menyapu ring. Arenanya retak, tetapi kurungan Space Law masih ada. Kilau menghilang, dan semua orang melihatnya. Ujung tombak dari tombak pembasmi jiwa patah, dan berduri di tanah. Kedua artefak Raja Ilahi rusak parah. Untungnya, roh artefak itu tidak hancur, jika tidak, 2 artefak Raja Dewa akan dibuang. Ketika orang-orang melihat lagi, pisau panjang berwarna biru es menebas bahu Chen Ye sedikit, dan kekuatan hukum ruang angkasa yang tak berujung menghancurkan pakaian kasual Chen Ye, memperlihatkan sosok yang hampir sempurna. Tubuh yang keras, itu tidak bisa menghancurkanmu. Namun, itulah yang aku inginkan, dan aku bisa membunuhmu.
Mu Feng menunjukkan senyum jahat, dan segera mengeluarkan pisau panjang berwarna biru es, menjatuhkan Chen Ye kembali ke tepi ring dengan pukulan, membelai. Darah bernoda pada bilahnya, tertawa, tidak buruk, artefak esensi campuran abadi ini, meminum darah Ye Jitian Anda, membuat saya sangat segar. Kamu membunuh surga. Berapa banyak pisau yang ingin kamu tahan, dasar bajingan rendahan? 100 pisau, 1000 pisau, 10.000 pisau. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Hahaha, akhirnya aku bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kebencian karena mencuri istrimu. Mu Feng meraung hampir serak, dan segera mengayunkan pisau untuk menerbangkan Chen Ye lagi, melambaikan pisau 4 atau 5 kali berturut-turut, dia tidak bisa menahan tawa tiba-tiba, dan berkata, kamu rendah hati dan rendah diri, bisakah kamu memahami kesenjangan di antara kita? Semua jalan menuju Roma, dan tempat kelahiranku adalah Roma. Apa kalian semut di dunia bersenjata rendah? Segera, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan meraung pada Bei Gong Xiu juga. Dasar jalang, aku akan melepaskanmu. Jika kamu bukan putri kepala keluarga Bei Gong, dan aku membunuhmu, mulai sekarang, kamu wanita rendahan tidak akan ada hubungannya denganku, yang disebut tuanmu, aku juga akan mencabik-cabiknya. Selangkah demi selangkah. Mu Feng. Diam. Bei Gong Xiu gemetar karena marah. Hahaha. Bajingan dan pelacur dunia rendahan bela diri itu cocok satu sama lain. Mu Feng tidak diragukan lagi merasa lega saat ini, dan terus melepaskan kemarahan di dalam hatinya. Adapun konsekuensi dari menyinggung keluarga Bei Gong, dia tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, dia akan menikmati siksaan. Ye Jitian, apakah kamu pernah mengalami keputusasaan? Sejak awal, aku tahu kamu akan bersaing. Aku sudah mengaturnya, aku akan membunuhmu selangkah demi selangkah. Namun, Anda menembak Wang Peng sampai mati, yang mengejutkan saya. Panggilan. Sebuah geng pisau lewat. Chen Ye mengelak lagi, tetapi gelombang udara yang kuat masih membuat Chen Ye tidak nyaman. Kesenjangan senjata terlalu besar. Terlebih lagi, sekarang Chen Ye tidak memiliki senjata sama sekali. Mu Feng menghunus pedang lain, Chen Ye tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi dia hanya bisa melawan. Melihat adegan ini, Mu Feng tertawa terbahak-bahak, jadi, saya mengubah proses di belakang. Saya tidak akan mengirim seseorang untuk melemahkan Anda, saya juga tidak akan mengirim seseorang untuk melecehkan Anda, saya akan membunuh Anda dengan tangan saya sendiri. Untuk ini, saya mendapatkan artefak abadi primordial. Untuk ini, kamu dikalahkan. Kamu tidak dikalahkan oleh kekuatanmu, kamu dikalahkan oleh posisimu. Dimengerti, semut yang rendah hati. Kamu kehilangan statusku karena kamu adalah binatang buas dari dunia persilatan rendah. Kamu tidak memiliki senjata abadi. Kamu juga tidak punya pendukung. Namun saya memiliki. Saya mendapat dukungan dari Jin Daomen, saya mendapat dukungan dari ayah dan paman saya, jadi saya memiliki artefak abadi primordial. Jadi saya bisa membunuhmu. Kekuatan artefak abadi primordial, tidak ada yang bisa menghentikannya sebelum mencapai alam Raja Dewa. Bahkan tidak Chen Ye. Paman Zeng, selamatkan Ye Jitian. Bunuh Mu Feng untukku. Bei Gong Xiu juga sangat marah, dan segera mengorbankan 7 keping artefak primordial, membidik Mu Feng, dengan sikap putus asa. Seperti yang diperintahkan. Ya. Zheng Bo, Wang Qi dan yang lainnya bangkit dari langit satu demi satu, siap beraksi. Tetapi, tiba-tiba, Qi yang menghancurkan dunia meledak ke langit. Tidak ada yang menyangka bahwa telapak tangan berwarna darah muncul dari udara tipis, menghancurkan pisau gang yang dicincang oleh Mu Feng. Adegan ini sangat mengejutkan. Itu membuat seluruh pemandangan seperti kuburan yang kacau di tengah malam. Diam sampai ekstrim. Bagaimana bisa? Detik berikutnya, semua orang mengikuti tangan berdarah itu dan melihat. Kemudian saya melihat seorang pria muda dengan tubuh yang angkuh. Aura iblis yang tak terhitung jumlahnya bertahan di sekitar pemuda itu, 9 naga iblis muncul di dadanya, 3 jalan di atas kepalanya, dan dia menginjak roh surga dan bumi. Meskipun pakaiannya compang camping, luka-lukanya pulih dengan cepat. Ini Chen Ye. Pada saat ini, dia seperti iblis yang hidup. Napas telah meningkat dengan liar, dan itu pernah sebanding dengan pembangkit tenaga listrik dari surga lapisan ke-7 dari alam Raja Dewa, dan itu beberapa kali lebih tirani daripada Tuan Kota Tianling sebelumnya. Tidak hanya itu, suhu seluruh dunia tiba-tiba turun. Kepingan salju jatuh dari langit saat ini. Arena juga tampaknya berubah menjadi patung es. Ini adalah tembakan Frozen Sword Immortal Venerable. Pikiran spiritual Immortal Venerable Ice Sword melekat pada tubuh Chen Ye. Bagaimana bisa? Mu Feng menatap Chen Ye dengan mata terbelalak,
Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa pemuda di depannya agak aneh. Mata Chen Ye sangat dingin, dan mereka seperti ribuan bintang, mereka tidak bisa melihat sama sekali. Bagaimana ini bisa menjadi mata seekor semut di puncak alam senior kaisar? Tiba-tiba, Chen Ye bergerak. Melangkah keluar satu langkah, energi iblis dan makna es di sekitarnya membuat dunia yang membeku tampak bergerak. Dengan lambaian lengannya, formasi perisai muncul. Kamu seharusnya tidak menyentuhnya. Kamu seharusnya tidak berada di atas aturan dan memindahkannya. Status. Itu konyol. Gerbang pedang emas sampah benua Lingu juga memenuhi syarat untuk status premis di depan dewa ini. Pendeta. Mo Feng tercengang. Gerbang pedang emas memiliki posisi superior di tanah Qiankun, tetapi pada saat ini Ye Jitian benar-benar mengatakan itu sampah.